Oke, kawan-kawan, kali ini saya akan memberikan informasi terkait dengan Tan Malaka, yaitu Bapak Republik yang terlupakan. Tetapi sebelum lanjut, silahkan kawan-kawan tekan like, comment, subscribe, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya. Tan Malaka, sosok yang terlupakan di tengah gemuruh arus kemerdekaan yang hebat. Ia hanya bisa menikmatinya dari alam kubur. Mungkin benar seperti yang dikatakan oleh Tan. Ingatlah bahwa dari dalam kubur suara saya akan lebih keras daripada di atas bumi. Memang akhirnya ia tewas, namun agaknya suaranya tak terdengar lantang di bumi bangsanya. Ia pahlawan nasional. Presiden Soekarno mengesahkannya pada 1963. Tapi itu hanya sebuah peristiwa semu saja yang beralibi untuk mengenang Tan. Pada masa Orba, namanya tenggelam begitu saja tanpa ada yang menyanggah. Ia dihapus dari buku pelajaran sejarah di sekolah-sekolah. Mungkin perlakuan naif itu dilakukan karena Orba merasa diri anti komunisme. Tan nyaris tak disebut dalam kisah-kisah heroik para pejuang. Pramudia Anantatur mengatakan bahwa Orba telah melakukan pembodohan sejarah. Rakyat Indonesia dijejali dengan kebohongan lewat sekolah-sekolah. Boleh jadi apa yang dikatakan Pram mengarah pada Tan yang terlupakan, sehingga sejarah Indonesia akan mengalami ketimpangan, seolah ada tokoh-tokoh super yang ditampilkan berlebihan, ada juga yang tak dikenal sama sekali. Tapi pahlawan bukan tokoh misterius. Ia ada untuk ditelaah perjuangannya, atau sekedar menilik kembali kejadian suram masa silam. Bukan untuk dielu-elukan, apalagi sampai didewakan, seolah-olah pahlawan telah menjadi mitos. Anggapan inilah yang kemudian menjadi sebuah jarak antara masa silam dan masa sekarang. Padahal apa yang terjadi sekarang sebenarnya pun mirip dengan kejadian masa lampau. Sebenarnya antara masa silam dan sekarang itu ada sebuah jembatan. Ia adalah sejarah. Siapa pula yang kenal dengan Tan Malaka? Sedikit sekali orang yang mengenalnya. Ia adalah tokoh yang berperan penting dalam kemerdekaan pasca proklamasi. Pada tahun 1922, ia dibuang oleh pemerintah kolonial ke Belanda karena dianggap mengusik. Dari sana, ia berkelana ke banyak negara dengan berbagai nama samaran dan membawa ideologi Marxisme. Bukan semata ia mempertahankan ideologinya, namun yang penting baginya adalah kemerdekaan Indonesia. Pada 1942, ia kembali ke Indonesia diam-diam. Setelah malang melintang di berbagai negara dengan keterasingannya, Ilyas Hussein nama samarannya, ia pergi ke Jakarta menemui tokoh pemuda melakukan propaganda. Tentu mereka heran. Ia mengaku bekerja di pertambangan batu bara di Banten, bisa mengutarakan gagasannya sehebat itu. Ternyata nama Tan terkenal. Karyanya Masa Aksi banyak dipelajari oleh kaum pergerakan termasuk Soekarno. Pasca proklamasi, Tanlah yang mendesak pemuda agar segera melakukan proklamasi. Dengan pengaruhnya, Soekarno dan Hatta diculik golongan pemuda Rengas Dengklok. Alhasil, proklamasi terlaksana. Tan tak hadir dalam kejadian penting itu. Ia yang waktu itu menginap di rumah Soekarni atau golongan muda ditinggal oleh tuan rumahnya itu. Ternyata Soekarnilah yang menculik Soekarno sehingga Tan ditinggal. Pada saat itu pun Soekarni tak tahu bahwa Hussein itu adalah Tan. Ia jugalah yang menggerakkan massa pada rapat akbar di lapangan Ikada. Di tanah airnya sendiri, ia pernah dipenjara lebih lama dari di luar negeri, 2,5 tahun. Pada 1946, ia ditangkap di Madiun dengan tuduhan hendak melakukan kudeta terhadap Soekarno-Hatta. Sebelumnya, ia membentuk Persatuan Perjuangan yang intinya menolak jalur diplomasi.
Ia menginginkan Indonesia merdeka 100%. Di tempat inilah ia bertemu dengan Jenderal Sudirman. Akhirnya, dua sekawan ini bergerilya bersama kembali menghalau agresi Belanda setelah Tan bebas pada 1948. Saat itu, kemerdekaan Indonesia dalam keadaan genting. Soekarno, Hatta, Syahrir ditangkap oleh Belanda. Sedangkan Tan dan Sudirman pun berpisah. Ia bergerilya ke Jawa Timur, sedang Sudirman ke Jawa Tengah. Oke, sekian informasi dari saya. Harapan saya, semoga kawan-kawan yang masih mengenyam pendidikan kembali lagi membuka sejarah-sejarah, karena banyak sejarah yang disembunyikan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.